Yo, balik lagi sama gue di channel Bernardin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate ya untuk Bitcoin sesuai janji gue. Malam ini akan diupdate Bitcoin dan juga salah satu altcoin itu adalah token Fi, dimana itu salah satu token dari narasi RWA ya, Real World Asset, teman-teman. Dan kita lihat untuk malam ini market mulai merah merona ya, setelah closing weekly dan monthly-nya itu oke di 71 ribuan something gitu ya. Kemudian malam ini bereaksi merah. Sama seperti di video Bitcoin 2 hari yang lalu saya update ya. Yang mana concern kita adalah pertama, Fear and Greed Index ini masih di extreme greed, teman-teman. Ya, soon or later kalian percaya atau tidak percaya, yang namanya market itu ada yang dari fear, ya ini warna merah, extreme fear malah sampai ke extreme greed. Once dia udah ke extreme fear, market akan cooling down, melakukan rebound dan akhirnya normal, baru nanti berproses ke extreme greed. Sama seperti waktu kita udah di fase atau dia di titik extreme greed, pasti akan ada fase atau titik di mana market akan cooling down, ya balik ke minimal normal deh. Ya, kita nggak ngomongin dam yang gimana, cuman minimal normal. Nah, kira-kira apa yang bisa ngebuat market itu bisa nih cooling down bahkan sampai normal? Berarti orang-orang yang dari tadinya rakus banget sampai benar-benar harus waspada gitu kan. Jadi udah nggak ekstra atau terlalu FOMO lagi. Ya kan kurang lebih simpelnya seperti itu, teman-teman. Nah, ketika hal itu datang, maka ya kita akan melihat adanya koreksi di market. Ya. Dan untuk pembahasan Bitcoin pun kemarin ada saya bahas ya secara daily. Nanti coba akan saya remind ke teman-teman. Sebelum kita pergi ke daily time frame, kita akan pergi dulu ke monthly. Di monthly kita bisa lihat nih, ya terakhir kali dari retracement ini di September ya. Ini satu bull candle 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udah 7 bull candle, teman-teman. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, ya, di sini juga ada bull candle 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, kemudian di ketujuhnya merah. Ya, koreksi sebelum lanjut naik lagi. Kemudian kita lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan 7. Kalau sebelum ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ya, jadi udah 7 bull candle. Jadi sangat-sangat wajar ketika kita mendapatkan yang namanya koreksi. Maybe koreksi seperti apa, bro? Ya, kurang lebih bisa aja dia cuma bikin tail candle seperti ini nih. Ya, sebelum mungkin lanjut naik lagi lah. Kita ngomongin base scenario-nya, walaupun kita mendapatkan koreksi, tapi untuk lanjut naik ya minimal seginilah, seperti inilah. Ya, dia masih bermain di candle sebelumnya. Jadi seperti inside bar lah, teman-teman ya. Jadi let's say kejadian hal serupa terjadi, dia bermain di inside bar itu, ya kalau kita lihat mungkin akan di bagian bawahnya itu di sekitar 60.000 something ya, atau bahkan di 57 ribuan something yang sebelumnya menjadi area support resistance Bitcoin juga secara monthly gitu ya. At least dia visit ya terdalamnya ke sini lah sebelum lanjut naik lagi gitu. Kita nggak ngomongin balik ke 50.000 dan lain sebagainya, ke sini dulu aja deh ya sebelum lanjut naik gitu. Jadi itu menjadi another view, another perspektif gitu ya. Jadi kalau misalkan let's say menjelang halving adanya koreksi, dan kalau misalkan kita ukur juga ya dari highest-nya ya let's say 30% lah. Ya 20%, 20%-an lah. Ya dia akan balik lagi nih ke sekitar 57.000 sampai 59.000 dolar. Ya which is itu nice lah. Mungkin buat teman-teman yang ngerasa wah ya udah tinggi, ketinggalan, tunggu koreksi dan lain sebagainya ini. Ya kalau memang nanti kita benar-benar dikasih 20%, 30%, ya kalian bisa cicil masuk kembali gitu ya. Karena memang sekali lagi saya ingatkan, ini kita berada di transisi dari bear ke bull market. Ya kurang lebih seperti itu yang pengen saya sampaikan secara monthly ya. Kemudian kalau kita lihat juga sebentar teman-teman. Oke. Dia udah masuk ke extremely overbought, teman-teman. Ya jadi memang perlu yang adanya cooling down atau at least retracement, koreksi dulu. Ya, before dia melanjutkan penguatan kembali. Ya, at least dia sentuh dah di teritori sekitaran level 70 lah. Ya, 70, sekitar 70 sebelum dia lanjut naik lagi. Ya. Jadi itu adalah another view yang perlu diperhatikan. Next, untuk si Bitcoin secara daily ini juga masih sama ya seperti pembahasan saya sebelum-sebelumnya. Dimana pembahasan saya sebelumnya memang kita terlihat dikasih naik. Ya, cuman yang perlu diperhatikan adalah kenaikannya
ini pertama kali momentumnya ini cukup strong teman-teman. Ya, kemudian dia retracement lagi, naik lagi strong. Kemudian dia perlahan naiknya. Ya, nggak di follow up dengan bull candle yang strong kembali. Ya, dia ketahan di sekitar area 71.000 sampai 71.800 dolar. Ya, dimana ini box merah di area sini. Ya, karena kita lihat beberapa kali mencoba dobrak 1, 2, 3, 4, bahkan di sini kelima kali mencoba ngedobrak itu selalu ke reject, berkali-kali ke reject teman-teman. Jadi ketika dia visit area ini selalu ke reject, dan ini bisa menjadi ancaman lah bisa dibilang ya untuk si Bitcoin yang sekarang lagi testing kembali ke box merah ini. Kalau ini dia nggak berhasil untuk bertahan, maka akan mencoba masuk ke box putih pertama di sekitar 65.500 sampai di 66.300an dolar ya. Jadi sekali lagi bisa diperhatikan dulu aja untuk area bawah ini. Next lagi untuk bagian bawahnya itu di sekitar 62.000 something ya. Jadi ini udah clear banget untuk si Bitcoin, karena bisa aja kenaikannya pun ini high, sekedar create yang namanya lower high ya. Kemudian di sini ada a low, and then ya berpotensi lower low. Jadi kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Dan akan masuk hit di sekitar box ajaib ini ya, 57.000 59.000 dolar. Itu menjadi concern kita bersama saat ini ya. Jadi ini untuk mewanti-wanti aja. Jadi kalau memang nanti benar dia masuk ke box ajaib ini ya, untuk teman-teman bisa diakumulasi kembali ya, mendapatkan harga diskon. Oke, terutama di altcoinnya. Meanwhile kalau kita lihat untuk si Bitcoin time frame 1 jam ya, kita bisa lihat ini terakhir kali yang saya markingin teman-teman. Dicoba saya hapus beberapa area ya. Ini bahkan di lowest sebelumnya di sini udah dites, kemudian mendapatkan reaksi. Reaksinya pun cuma sekedar mantul ya. Kalau kita gunakan Fibo, kita tarik dari swing high ke swing low ya, dia tes pas banget precisely di retracement 0,5-nya nih, which is ini golden ratio ya. Dia drop, nah mantul, cuma testing ke situ langsung reject strong lagi teman-teman ya. Next area target di sekitar berapa? Ketika area ini udah terbreakdown, maka kita bisa melihat untuk area ini teman-teman ya. Ini terakhir disentuh itu di 27 Maret. Kalau area ini jebol, maka possible untuk si Bitcoin akan ngejar area lebih bawah di sekitar 66.300an sampai di 67.000 dolar ya. Jadi sekali lagi prepare untuk si Bitcoin. Meanwhile kalau misalkan kita bisa lihat ya, dia overall kan cuma sideways di sini. Ketika dia udah breakdown, maka ini menjadi benteng yang perlu benar-benar diperhatikan ya. Jadi ini kalau udah jebol, ini bisa istilahnya mendorong lagi ya, atau menarik lagi untuk si Bitcoin bisa terkoreksi lebih bawah lagi ya. Kurang lebih seperti itu untuk si Bitcoin. Meanwhile kalau kita bahas untuk TokenFi juga ada saya lakukan beberapa analisis teman-teman ya. By the way, ini kita lihat dulu di time frame daily-nya. Overall memang time frame daily ini cakep banget ya. Kita bisa lihat prosesnya setelah dia listing, kemudian koreksi naik ya. Kemudian di sini koreksi lagi, ada masa masuk ke masa akumulasi. Kemudian dia udah mampu break ya nih dari high size area sebelumnya. And then udah create new all time high, retest ya, retestnya pas banget precisely di zona high sebelumnya di sekitar 0,055 dolar something. Kemudian mengalami kenaikan yang signifikan sampai di 0,245 sekian dolar lah. Posisi saat ini memang dia akhirnya mengalami fase koreksinya. Ya menurut saya ya sangat-sangat wajar ya, dimana ada kenaikan pasti ada penurunan gitu ya. Ada kenaikan pasti ada penurunan. Untuk area terdekatnya kita bisa pantau di area 0,1231 sampai 0,14029 dolar. Dimana ini menjadi area tahanan sebelum dia lanjut naik. Ya jadi ini tahanan terdekat. Next lagi pasti di previousnya di area sini. Ini di sekitar 0,08314 sampai 0,09469 dolar ya. Jadi untuk TokenFi bisa diperhatikan dulu aja ya. Untuk teman-teman yang lagi mantau TokenFi bisa dipantau sekali lagi untuk dua area ini ya, ketika memang mau melakukan reakumulasi pada TokenFi ya. Jadi balik lagi dia udah naik signifikan. Minimal kalau kita lihat untuk area idealnya ya, kita gunakan bantuan kakek Fibo, dan ya ini pas juga nih. Box pertama ini pas di retracement 0,6 sampai 0,5 nya. Minimal box kedua ini pas di retracement 0,7 ya. Jadi secara zonasi dan juga SNR juga
mendukung lah ya untuk si token Fi. Tinggal nanti kita lihat reaksi dari buyer ketika dia visit ke beberapa area tersebut, apakah mendapatkan reaksi yang signifikan atau malah bablas teman-teman. Nah kalau kita lihat di time frame 1 jamnya, ini terbawa arus juga ya sama si Bitcoin ya, dimana kita lihat juga untuk si Bitcoinnya sekarang ini masih lanjut turun, jadi beberapa altcoin pun terdampak. Cuman di sini kita bisa gunakan juga sebuah pattern ya, trendline resistance. Ini di testing 1, 2, 3, 4 kali di testing. Kemudian bagian bawahnya di sini ini di tes 1, 2, 3 ya, udah 3 kali di testing dan terbentuk seperti sebuah channel atau falling wedge ya. Jadi ini adalah good scenario, adalah very good scenario ketika memang dia drop dari situ grab liquidity aja ya, seperti fake out terhadap channelnya ini atau falling wedge-nya ya, kemudian dia mampu rebound ya, reclaim kembali bahkan untuk lanjut naik. Ini adalah very good scenario untuk token Fi ya. Jadi bisa diperhatikan ini adalah another scenario untuk token Fi. Meanwhile kalau box putih ya, atau saya ganti deh warna hijau deh teman-teman ya, ini jebol maka bersiap untuk ke next target keduanya ya. Jadi balik lagi, memang untuk teman-teman yang mau melakukan reakumulasi atau baru mau masuk token Fi ya, bisa dipertimbangkan beberapa area terdekatnya dan melakukan DCA atau cicil beli ya, jangan all in di posisi manapun atau di koin apapun. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu teman-teman ya. Jadi kita udah prepare for the worst untuk si Bitcoin, dari beberapa video yang lalu juga sudah saya sampaikan. Jadi jangan over FOMO juga di market yang masih extreme greed seperti ini. Itu aja, dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.